Pemirsa, Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya resmi mengubah jam masuk sekolah dari pukul 7 waktu Indonesia Barat menjadi pukul 8. Menyusul kabut asap pekat yang menyelimuti wilayah kota setiap pagi belakangan ini. Kebijakan ini diambil sebagai langkah antisipasi guna melindungi kesehatan peserta didik di tengah kondisi kualitas udara yang dinilai perlu mendapat perhatian serius. Penyesuaian jam belajar itu merupakan hasil rapat koordinasi antara Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya dengan seluruh satuan pendidikan yang digelar secara daring. Meski waktu masuk sekolah diundur 1 jam, kewajiban penggunaan masker tetap diberlakukan bagi seluruh siswa selama berada di lingkungan sekolah. Selain mengubah jam masuk, Dinas Pendidikan juga meminta setiap sekolah melakukan pemantauan kualitas udara secara berkala. Ya, untuk mengetahui update terkini, sudah ada jurnalis Berita 1, Andre Faisal. Selamat siang, Andre. Ya, Andre Faisal, dari pantauan Anda di sana, ini seperti apa kondisi saat ini? Kami melihat Anda pakai masker, apakah memang situasi udara atau kondisi udara di sana terbilang bahwa kurang bagus seperti itu? Dan apakah kebakaran sudah semakin meluas? Seperti apa informasi yang Anda dapatkan? Baik, Ando. Terima kasih, selamat siang pemirsa Berita 1 dimanapun Anda berada. Perlu kami informasikan kondisi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Kota Palangkaraya. Hingga saat ini terjadi penambahan jumlah titik api yang tersebar di beberapa wilayah atau di sejumlah wilayah di Kota Palangkaraya. Berdasarkan informasi yang kami terima sekitar pukul 10 siang tadi, bahwa titik kebakaran hutan dan lahan itu terjadi penambahan di wilayah Kecamatan Jekan Raya dan Kecamatan Sebangau, Ando. Dan kondisi saat ini kenapa saya memakai masker? Karena di wilayah Kota Palangkaraya saat ini sedang diselimuti kabut asap dampak dari kebakaran hutan dan lahan, di mana asap yang begitu pekat itu sudah terjadi sejak beberapa waktu lalu, sehingga banyak mengganggu kualitas udara, sehingga banyak warga Kota Palangkaraya yang terdampak ISPA hingga saat ini, Ando. Untuk jumlahnya, berdasarkan data yang kami peroleh, ada sekitar 4.000 lebih warga Kota Palangkaraya yang terdampak dari ISPA akibat adanya kabut asap ini, Ando. Wow, jadi ada sekitar 4.000 lebih warga yang terdampak asap atau situasi udara yang buruk di sana ya, begitu, sehingga kena ISPA di sana. Nah, ada Faisal, ini kalau Anda informasi yang Anda dapatkan di sana, apa benar bahwa ini kan tadi Anda sampaikan bahwa titik api sudah semakin meluas begitu. Apakah kebakaran lahan ini sudah mulai merembet ke rumah warga? Seperti apa informasinya? Baik, Ando, perlu kami informasikan bahwa kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Kota Palangkaraya memang mendekati wilayah pemukiman warga. Sejak terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Kota Palangkaraya, ada beberapa buah rumah yang terkena rembetan dari api kebakaran hutan dan lahan. Tidak hanya pembangunan rumah, bahkan ada tempat usaha seperti gedung sarang burung walet pun ada yang terbakar. Begitu, Rolando. Andri, ini kan kabarnya memang asap semakin pekat di sana begitu ya, dan kami mendapatkan informasi juga bahwa jam sekolah ini diundur gitu dari jam 7 pagi akhirnya diundur menjadi ke jam 8 pagi. Nah, ini seperti apa? Apakah anak-anak di sana masih terus bersekolah atau kemudian sudah diliburkan karena situasi asap semakin pekat ini? Baik, Ando, perlu kami informasikan terkait adanya kegiatan sekolah yang ada di Kota Palangkaraya dengan adanya situasi kabut asap dampak dari kebakaran hutan dan lahan ini. Dari Dinas
Pendidikan Kota Palangkaraya memang telah mengeluarkan surat edaran kepada sekolah-sekolah agar memberlakukan pengurangan jam belajar. Itu untuk jam belajar mulai dari jam 8 pagi hingga jam 12 siang. Yang mana sebenarnya apabila waktu normal, anak-anak sekolah khususnya anak sekolah dasar itu ada yang pulang sekitar jam 13.00 atau jam 13.30. Begitu Rolando. Jadi artinya dengan dampak dari kebakaran hutan dan lahan ini ada asap pekat, anak-anak sekolah dikurangi jam belajarnya di sana. Terima kasih Andre Faisal atas informasi dari Anda langsung dari Kalimantan Barat. Tetap jaga kesehatan di sana dan selamat bertugas kembali Andre Faisal.